innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Ada berita duka ya. Pulang, nenek dari Presiden Joko Widodo, Sandy Wirorejo, ini meninggal dunia pada usianya yang ke-102 tahun. Ini ibunda dari ibu kandung Jokowi, yaitu Sujiatmi Noto Miharjo, yang pulang ke Rahmatullah pada Sabtu dini hari tadi. Ya, kita akan melihat bagaimana informasi terkini dari rumah duka di Solo. Mungkin juga kabar dari sana. Kita akan terhubung dengan reporter TV One Agus Sabtono yang saat ini berada di Solo, Jawa Tengah. Ya, ini bisa Anda lihat pemirsa, ini gambaran bagaimana suasana dini hari tadi setelah berpulangnya ibunda dari ibu kandung Joko Widodo, yaitu Sandy Wirorejo. Nantinya almarhum ataupun jenazah akan dikebumikan di pemakaman umum Desa Mundu, Kecamatan Gondang Rejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Jenazah nanti diberangkatkan dari rumah duka, yaitu di Jalan Ahmad Yani nomor 297-299 di Kampung Gondang, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Solo. Iya. Ya, direncanakan bahwa upacara pemakaman ini akan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ya, ini almarhumah meninggal dalam usia 102 tahun ya. Kita akan menuju ke Agus Sabtono, reporter TV One yang saat ini berada di Solo, Jawa Tengah, untuk mengetahui informasi terkini dari sana. Agus? Ada di rumah duka di Jalan Ahmad Yani nomor 297 Manan, Solo. Dan perlu kami informasikan bahwa saat ini telah diadakan persiapan-persiapan guna dalam rangka upacara pemakaman nanti siang jam 1, yaitu persiapan diantaranya pemasangan tenda dan juga penataan kursi untuk tamu-tamu yang akan melayat dari nenek dari Presiden Joko Widodo, yaitu Ibu Sandy Wirorejo, di mana Ibu Sandy Wirorejo meninggal dunia pada hari Jumat malam tadi sekitar pukul 22:40. Pemakaman sendiri rencananya akan dilakukan jam 1 siang dan akan dimakamkan di Desa Pemakaman Umum Desa Mundu, Kecamatan Gondang Rejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Sementara bagi para pengguna jalan, karena ini berada di jalur utama Solo menuju Jogja dan Semarang, maka bagi pengguna jalan kami informasikan bahwa untuk menuju Jogja maupun Semarang saat ini dialihkan jalurnya, yaitu dari Terminal Tirtonadi yang ingin melakukan perjalanan ke Solo dan Jogja terpaksa dialihkan menuju Kota Barat, terus di perempatan Gendengan baru melewati Jalan Slamet Riyadi. Sementara yang dari arah Semarang maupun Jogja yang ingin ke Jawa Timur, yaitu harus memutar arah ke utara, melewati Nusukan baru Terminal Tirtonadi. Perlu kami informasikan juga bahwa rencananya Presiden Joko Widodo juga akan datang dalam upacara pemakaman nanti, dan dijadwalkan jam 7 pagi ini Presiden Joko Widodo baru mendarat di Bandara Adi Sumarmo. Begitu Juan dan Linda. Baik, Agus Sabtono, kita akan terus menantikan kabar terkini dari Anda sampai dengan nanti ya pemakaman pada pukul 1 siang. Semoga amal ibadah almarhumah diterima di sisi Yang Maha Kuasa. Ya, dan juga Bapak Presiden Joko Widodo beserta keluarga diberi ketabahan dan juga kesabaran ya atas berita duka cita ini. Ya. Selanjutnya Anda kembali di Kabar Malam. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyatakan calon wali kota Surabaya Tri Risma hari ini sebagai tersangka kasus kios Pasar Turi. Status tersangka disampaikan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP yang diterima dari Polda Jatim.
Risma disangkakan dengan pasal 421 tentang penyalahgunaan wewenang dalam kasus pemaksaan relokasi kios pedagang Pasar Turi. Sejak tanggal 30 September lalu, pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menerima surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP dari pihak Polda Jatim dengan tersangka calon wali kota Surabaya petahana Tri Risma hari ini. Risma ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang terkait pemaksaan relokasi kios pedagang Pasar Turi. Meski SPDP calon wali kota Surabaya ini telah diserahkan ke pihak Polda Jatim, berkas penyidikan belum diterima oleh pihak kejaksaan dari Ditreskrimum Polda Jatim. Usai menerima SPDP, selanjutnya pihak Kejati akan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penelitian berkas P16. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atas nama tersangka Ibu Risma yang disangkakan melanggar pasal 421 KUHP, yaitu penyalahgunaan wewenang, memaksa sesuatu atau berbuat sesuatu yang diancam dengan pidana 2 tahun 8 bulan. Namun Kabid Humas Polda Jatim mengaku belum mengetahui soal SPDP. Kabid Humas masih melakukan pengecekan terkait kepastian SPDP yang sudah dikirim oleh Ditreskrimum Polda Jatim kepada pihak Kejati. Saya konfirmasi belum ada. Pak Risma sendiri melaporkan berapa kasus? Nggak tahu saya. Tadi yang gelar apa tadi Pak? Tadi yang gelar ada 4 gelar. Sampai sekarang pun belum ada informasi dari Siasat Umum gelar apa ya. Pak Argo, artinya pihak Polda belum pernah menyerahkan SPDP atau gimana nih Pak? Saya belum ngerti. Nanti saya sampaikan ke Rimbo. Saya tanya dulu ya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyatakan calon wali kota petahana Surabaya Tri Risma hari ini sebagai tersangka kasus kios Pasar Turi. Langsung saja kita bergabung dengan Supriyana langsung dari Surabaya untuk mengabarkan secara lengkapnya. Supriyana, silakan. Ya, Windy, memang benar SPDP telah diterima oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang menyatakan bahwa Tri Risma hari ini ditetapkan sebagai tersangka dan pasal 421 KUHP yang dikenakan terhadap Risma. Tetapi dalam kegiatannya menemui banyak kader PDI dan pemantapan atau sosialisasi pemenangan Risma menyatakan bahwa dia tidak mengetahui kenapa dia jadi ditersangkakan, kenapa sampai ada SPDP mengenai kasus yang berkaitan dengan lapak-lapak di Pasar Turi. Lapak-lapak tersebut memang adalah lapak-lapak yang berada di tempat penampungan sementara Pasar Turi yang bangunannya sendiri belum selesai, belum tuntas dan sehingga belum bisa digunakan. Berikut pernyataan Risma. Saya ingin menyampaikan Bapak sekalian yang saya hormati, saya harus jelaskan. Saya juga tidak tahu kenapa saya jadi tersangka. Tapi saya lakukan, kalau saya melakukan insya Allah saya melakukannya untuk warga Surabaya. Dan insya Allah pula saya tidak akan berkhianat untuk warga Surabaya. Bapak sekalian yang saya hormati, saya harus sampaikan kakek saya, ayah saya. Perjalanan kasus itu sendiri sebenarnya dimulai sekitar awal bulan Mei 2015 ketika dikeluarkan SPDP tersebut. Namun dalam perjalanannya ternyata ketika Risma dipanggil oleh Polda Jatim untuk menjalani pemeriksaan, status dia hanya sebagai saksi. Untuk lebih jauh mendalami persoalan ini, saya sudah bersama Setia Busono Esa, kuasa hukum Tri Risma hari ini. Selamat malam, Pak Setia. Selamat malam. Sebenarnya bagaimana kasus pasal 421 yang dikenakan oleh Tri Risma hari ini?
Ya, jadi begini, sampai detik ini saya selaku penasihat hukum Bu Risma, saya selaku salah satu tim penasihat hukum menegaskan belum ada penetapan Bu Risma sebagai tersangka. Yang ada adalah saksi. Kronologisnya, pada bulan Mei diterbitkanlah SPDP, surat pemberitahuan dimulai penyidikan oleh Polda Jatim yang dikirim kepada kejaksaan. Selanjutnya pada bulan Juni Bu Risma dipanggil sebagai saksi. Pada pertengahan Juni ini ada suratnya untuk sebagai saksi. Sekali lagi sebagai saksi, bukan sebagai tersangka. Kalau Risma di dalam SPDP dikatakan sebagai tersangka, tentu dia diperiksa sebagai tersangka. Tetapi Pak Setio, di dalam SPDP itu kan sudah dijelaskan pasal yang dikenakan dan nama tersangkanya. Sekali lagi tidak ada di dalam SPDP nama tersangkanya. Yang ada terlapor yang diduga kuat melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 421. Jadi belum ada yang menyebutkan dalam SPDP sebagai tersangka, belum ada. Bagaimana dengan pernyataan Kejaksaan Tinggi? Terus dalam gelar-gelar perkara setelah keluarkannya SPDP itu bagaimana sebenarnya? Jadi mengenai pernyataan, karena saya nggak tahu dan nggak dengar, saya nggak bisa menanggapi. Tapi yang jelas saya tadi udah melalui orang Pemkot juga klarifikasi kepada Polda Jatim, belum ada penetapan sebagai tersangka. SPDP itu disampaikan bulan Mei bukan sebagai tersangka, tapi dimulai penyidikan yang nantinya akan bisa menjadi tersangka. Menunggu hasil gelar yang telah dilaksanakan pada bulan September, tanggal 25 September. Nah, nanti hasil gelar itu akan disampaikan apakah dia dinaikkan menjadi tersangka ataukah dihentikan. Kalau dinaikkan sebagai tersangka, tentu harus ada dua alat bukti. Padahal menurut hemat kami sebagai tim penasihat hukum yang mengikuti gelar perkara, tidak ada bukti satupun yang membuktikan Bu Risma telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 241, yaitu pembiaran tidak dibongkarnya TPS atau tempat penampungan sementara para pedagang. Tolong dijelaskan bagaimana sebenarnya perkara itu, Pak. Jadi perkara itu begini, di dalam kontrak itu tidak ada kewajiban Bu Risma membongkar stan. Kenapa stan belum dibongkar? Karena menyangkut kepentingan para pedagang. Jadi ada dua hubungan hukum. Hubungan hukum pertama adalah PT Gala dengan Pemkot dalam wali kota, itu pun wali kota yang lama. Sekali lagi tolong dicatat, yang tanda tangan kontrak adalah wali kota lama, bukan Bu Risma. Sehingga tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak ada nama Bu Risma di situ. Nah, di dalam hal ini TPS sampai sekarang belum dibongkar. Kenapa? Karena menyangkut kepentingan para pedagang, yang mana ada hubungan hukum antara para pedagang dengan PT Gala. Tentu kalau TPS mau dibongkar, haknya para pedagang harus diperhatikan. Bu Risma sebagai pimpinan pemerintah kota Surabaya tentu akan memperhatikan kepentingan wong cilik, yaitu para pedagang yang sudah terbakar standnya ditempatkan di tempat penampungan sementara. Dan perlu diketahui, TPS itu dibangun atas uang daerah, sehingga merupakan aset daerah. Maka tidaklah mudah wali kota atau Bu Risma harus membongkar begitu saja TPS itu. Artinya harus ada persetujuan DPR karena menggunakan dana. Setidak-tidaknya ada persetujuan dan ada prosedur yang harus ditempuh untuk itu. Apalagi harus melibatkan para pedagang, harus diperhatikan apakah sudah ada penggantinya kalau dia dibongkar. Kalau stan TPS dibongkar tapi stan untuk dia belum disediakan, atau mungkin yang lain belum, bagaimana mau? Apa nggak ada timbul konflik antara para pedagang dengan Bu Risma? Nah, ini langkah hukum selanjutnya, Pak, dari tim kuasa hukum. Jadi kami tadi sudah ada klarifikasi dengan Polda, memang sampai sekarang belum ada penetapan tersangka, dan kami meminta serta akan mendesak agar bagaimana hasil gelar perkara ini, sehingga ada kepastian hukumnya supaya tidak simpang siur di sini. Terima kasih Pak Setio Busono. Ya. Demikian video wawancara saya dengan Setio Busono, anggota tim kuasa hukum Tri Risma hari ini. Baik, terima kasih Supriyadi atas laporannya dari Surabaya, Jawa Timur. Dan pemirsa, kita ke kabar selanjutnya. Kawanan perampok sadis membantai 3 penghuni rumah di Medan, Sumatera Utara hingga tewas. Diduga pelaku kalap saat